Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bunda-bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini Allah telah memberikan kita begitu banyak karunia serta kasih sayangnya, terutama yang Allah berikan kepada kita adalah karunia kesehatan dan keimanan. Mudah-mudahan dua pilar yang kuat ini senantiasa menghantarkan kita ke dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, hari ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan mental. Kita belajar dari baginda kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu kalau kita berpikir mengapa ya kesehatan mental itu penting. Yang pertama, jiwa yang sehat itu ya mencakup kondisi misalnya pikiran kita, kemudian juga selain pikiran perilaku, ya jadi emosi itu termasuk mental. Jadi mental kita harus sehat, seorang ibu harus sehat. Mental kita jaga jangan sampai rusak. Nah, karena kenapa? Selain jiwa kita juga harus sehat, yang selanjutnya adalah tantangan zaman nih. Ya, seperti kita harus hindari stres, kecemasan, depresi adalah tantangan nyata yang dihadapi pada manusia modern ini. Jadi ibu jangan terlalu banyak stres. Kalau stres itu nanti kasihan anak-anaknya. Ya. Kemudian solusi Islam. Jadi solusi Islam itu adalah kita nanti sama-sama belajar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita meneladani beliau, bagaimana panduan kita menjaga keseimbangan antara jiwa dan raga. Nah itu Rasulullah ya. Kita akan pelajari. Bunda, sebetulnya kita banyak belajar ya karena ini masih bulan Zulhijjah. Yaitu mentalnya Bunda Hajar, yaitu Ismail alaihissalam itu luar biasa. Coba ibu bisa bayangkan. Jadi Hajar dari kota Yerusalem, Palestina, masuk ke kota Mekah. Itu jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Jauh. Ada yang mengatakan 1.200. Ada yang mengatakan 1.400 km. Bayangkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hanya 2 kendaraan yang bisa dilalui melalui onta atau kuda. Bayangkan Bu, perjalanan yang begitu jauh tapi Bunda Hajar nggak pernah mengeluh. Sekarang kita tanya, kita kalau diajak bapaknya atau suami kita nih perjalanan jauh, tuh ada keluhannya gak Bu? Kita nih misalnya rekreasi, piknik, kita ngeluh gak? Kalau jauh, ya. Coba kita bayangkan Bunda Hajar cuma pakai onta ataupun kuda, dia tidak mengeluh. Baru melahirkan lagi, maksudnya belum lama. Dengan bayi yang masih merah yaitu Ismail alaihissalam. Itu nggak ngeluh. Ternyata kehebatan sosok wanita yang Allah berikan kepada kita itu adalah Bunda Hajar. Kita harus contoh, mentalnya kuat. Nah, bunda-bunda ini kenapa saya katakan mentalnya kuat? Ketika sampai di Mekah,
didirikanlah rumah yang sangat-sangat sederhana oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dibangun rumah yang sangat sederhana dengan persiapan makanan yang ala kadarnya, pada saat itu tuh mau habis, tiba-tiba pergi. Coba Bu, Ibu bisa bayangkan, coba deh kita bayangkan Bunda Hajar ditaruh di Mekah. Pada saat itu situasinya padang pasir, tandus, nggak ada tetangga. Kira-kira Ibu mau nggak begitu? Coba Bu, kanan kiri nggak ada tetangga. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bunda Hajar akhirnya sami'na wa ata'na. Dia taat terhadap suaminya. Baru nyampe Bu, sudah selesai. Jadi walaupun pangan, istilahnya makanannya kurang karena ada Nabi Ibrahim di sisinya, maka Bunda Hajar itu tenang. Nggak lama Ibrahim alaihissalam harus berangkat. Diperintahkan oleh Allah suruh ke Palestina lagi. Meninggalkan istri dan anaknya. Coba Bu. Ibu kalau ditinggal nih sama suami di tandus ya, yang tandus kanan kiri nggak ada tetangga apapun, kira-kira Ibu mau apa kagak? Bu, coba bayangkan. Kemudian Ibrahim alaihissalam pergi, Ibu bisa bayangkan, pergi, yang namanya istri bertanya gak Bu? Nih, misalnya bapaknya baru sampai rumah, nggak lama pergi lagi, Ibu nanya gak? Sama Bu, Bunda Hajar juga nanya. Kemudian pergi, bergegas, Bunda Hajar sampai mengatakan, "Atatrukuna bihadza?" Apakah engkau meninggalkan kami seperti ini? Maksudnya, di yang tandus, nggak ada siapapun, nggak ada tetangga kanan kiri. Apakah engkau meninggalkan kami seperti ini? Kemudian Nabi Ibrahim nggak bisa jawab, Bu, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Ibu. Jadi jiwa kita itu harus sehat ya. Nah, ini sosok, nanti kita akan bahas sosok dari Nabi. Sekarang kita bahas dulu dari Bunda Hajar. Bunda Hajar itu mentalnya kuat, ditinggalkannya karena kenapa Bu? Solusi Islamnya itu dia harus menjaga keseimbangan jiwa dan raga. Oh, kalau Allah sudah menitipkan, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, "Atatrukuna bihadza?" Apakah engkau meninggalkan kami seperti ini? Nabi Ibrahim nggak bisa jawab, hanya meneteskan air mata. Kemudian dikejar lagi, "Atatrukuna bihadza?" Apakah engkau meninggalkan kami di kota yang tandus ini, tidak ada siapapun? Tidak bisa menjawab. Akhirnya Bunda Hajar mengatakan terakhir kalinya, "Allah ka'amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami? Jawabnya iya. Dikejar lagi gak Ibrahim? Enggak Bu. Oh, kalau Allah sudah memerintahkan, insya Allah saya terjamin. Keamanan, kesehatan, semuanya Allah yang jamin. Tapi Bu, tantangannya banyak. Bayangkan ketika Ismail alaihissalam menjerit, meronta-ronta, kepengen apa Bu? Kepengen ASI. Kan ASI itu adalah produksi dari ibu makanan ya. Karena ibunya belum makan, keluar gak ASI? Nggak keluar. Diuji lagi oleh Allah. Diuji, waduh, dilihat makanan semuanya sudah habis. Ikhtiarnya seorang wanita adalah dia berikhtiar berlari nyari air. Oh, ternyata ada di Bukit Sofa. Karena terik matahari seakan-akan fata morgana ada air. Larilah. Bunda Hajar lari ke Bukit Sofa. Oh, ternyata nggak ada ya. Saya oh, ternyata di Bukit Marwah. Lari lagi di Bukit Marwah untuk menemukan air. Ternyata nggak ada juga. Terus bolak-balik sampai 7 kali.
Ibu bisa bayangkan, terasa letih itu manusiawi. Terasa letih dan bayinya terus meronta-ronta. Akhirnya Bunda Hajar berdoa, ya Allah, bantulah kami. Udah dalam keadaan letih. Karena Bunda Hajar doanya ikhlas kepada Allah, Allah dengar. Kemudian kalau kita ceritakan di dalam fikih Said Sabiq itu, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengebor dasar air di tengah-tengah padang pasir. Jadi itu yang ngebor bukan manusia, Bu, tapi siapa? Malaikat Jibril. Langsung ditarik airnya masuk, Bu. Muncrat ya, terlihat airnya yang luar biasa, sudah terlihat, alhamdulillah keluar airnya. Yang sampai saat ini berkat kesolihan Bunda Hajar kita semua menikmatinya air Zam-Zam. Dan ibu-ibu luar biasa air Zam-Zam itu. Kalau menurut hasil penelitian orang Jepang meneliti tentang air, kalau Zam-Zam itu beda dengan air yang biasa kita minum. Kalau air Zam-Zam molekulnya seperti molekul air. Tapi kalau air Zam-Zam, kalau air biasa ya molekulnya seperti biasa. Tapi kalau Zam-Zam itu diselidiki molekulnya seperti mutiara dan berlian. Beda. Itu kesolihan. Jadi Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang soleh. Enggak pernah. Dengan ketabahan Bunda Hajar, akhirnya tempat sejarah kalau ibu mau umroh, rukunnya itu harus sa'i. Kalau nggak sa'i, nggak sah. Itu Bu, kehebatan mau haji ataupun umroh pasti sa'i. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah sosok dari wanita yang luar biasa. Jadi ciri khas jiwa yang sehat, solusi Islam bisa lihat di sini. Islam melalui teladan Rasulullah memberikan panduan ya untuk menjaga keseimbangan jiwa dan raga kita. Karena Allah, Bunda Hajar itu tahu dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan solusinya segera. Ya Bu ya. Nah, maka dari kisah inilah di bulan Zulhijjah ini Allah memberikan satu contoh wanita yang hebat. Kalau kita ingin menjadi wanita hebat, yang pertama jangan banyak ngeluh. Ternyata panduan Islam ini sesuai dengan psikologi. Bu, ibu misalnya pulang nih. Tadi sebelum ibu berangkat ke rumah, semua rumah bersih. Piring ibu rapikan semua. Begitu ibu pulang, kaget. Ya Allah, piring berantakan. Ibu mau ke kamar, ya Allah, pak tidur berantakan. Itu stres gak boleh lama-lama? Iya. Mau ke ruangan, ya Allah, berantakan semua. Tapi dalam Islam, jangan banyak mengeluh. Karena mengeluh itu separuh beban hidup kita itu sudah terasa. Jadi kita seperti Bunda Hajar saja. Kerjakan. Kerjakan aja, jangan pernah ngeluh. Ya. Kita Bu, kalau kita banyak berpikir ya dan sedikit bertindak itu stresnya banyak. Contoh nih, ibu pulang ke rumah, dia lihat, ya Allah, cucian piring banyak banget. Ya Allah, cucian baju banyak banget. Ya Allah, halaman depan berantakan banget, tapi ibu nggak kerjain, ngeluh terus. Stres gak Bu? Stres. Jadi kita tuh seperti Bunda Hajar, udah jalanin aja. Ya, nanti kita pun akan dibantu. Maka di dalam Islam itu ada salah satu yang bisa kita lihat ya. Ini Bu. Wow, mana ini? Sebentar. Oke. Nah, ini Bu. Mengapa Islam menekankan kesehatan mental? Karena jiwa kita adalah amanah dari Allah. Ini jiwa kita ini harus stabil. Ya, ciri-ciri jiwa nggak stabil gini Bu, mudah baper.
Tuh, diomongin sedikit tersinggung. Ya. Jadi jiwa adalah amanah dari Allah. Jadi Islam memandang jiwa atau an-nafas sebagai titipan dari Allah. Kitanya harus bagaimana? Merawat jiwa adalah kewajiban. Jadi jiwa kita itu jangan sampai rapuh. Ya. Kemudian Allah berfirman bahwa setiap jiwa akan diminta pertanggungjawaban atas dirinya. Ya. Jadi jiwa kita ini harus dijaga, jangan sampai dikotori, jangan sampai dihianati. Jadi kitalah yang menjaga jiwa kita. Kemudian dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Karena kenapa jiwa itu harus disucikan? Jadinya bagus. Kita berperan sebagai hamba Allah enak. Ya. Kalau jiwanya baik, dia tidak mudah rapuh. Kalau jiwanya baik, dia tidak mudah terprovokasi oleh keadaan tertentu. Karena jiwanya sehat. Kenapa saya katakan ibu tuh jiwanya harus sehat? Karena ibu setumpuk pekerjaan rumah yang tidak ada sharingnya. Bu, pekerjaan rumah ada sharingnya, Bu? Nggak ada. Cucian kotor, kita cuci, besok ada lagi, besok ada lagi. Maka jiwa kita harus sehat untuk menghadapi lingkungan, keluarga, di dunia ini. Kita yang harus hadapi. Maka salah satunya kita harus mensucikan jiwa agar jiwa itu tidak mudah kotor. Karena jiwa kalau mudah kotor maka akan timbul iri hati, dengki itu. Nah itu yang harus kita pelihara agar jiwa kita tidak kotor. Kemudian ayat yang ke-10-nya adalah waqad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka dalam Islam ketika kita salah maka segera beristighfar. Agar apa? Agar jiwanya itu bersih. Kalau jiwanya bersih, itu aman, damai. Nah, bagaimana solusi dalam Islam? Jadi konsep qalb atau hati jiwa sebagai pusat kesehatan. Ya, dalam Islam, qalbu itu bukan sekadar organ fisik, ia adalah pusat kesadaran, emosi yang menghasilkan perilaku baik. Maka dilihat kan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat itu, hati itu tergantung niatnya, maka niatkanlah yang baik-baik. Nah, apalagi kita menghadapi nanti sebentar lagi bulan Syahrul Muharram, bulan pertama di dalam bulan Hijriyah, kita harus niatkan memperbarui hati supaya hati kita itu sehat. Ya. Nah, qalbul yang sehat itu akan menghasilkan perilaku yang baik. Ya, tidak mudah gelisah, jauh dari iri hati. Kalau orang punya ini, dia punya mobil baru nggak apa-apa, alhamdulillah. Karena jiwanya sehat. Saudara kita sakit, yuk kita bantu. Nggak usah dibantu, dia udah jahat sama kita. Nah itu kalau jiwanya sakit. Maka alangkah indahnya kita memperintikan mental kita, jiwa kita. Kemudian, gimana sih untuk jiwa kita itu supaya tidak gelisah, supaya tidak bete, ya, bad mood. Itu kalau ibu-ibu kalau udah bete bahaya, Bu. Ya, contoh, Bu, masakan sayuran sudah kita beli di pasar, bawang merah, bawang putih sudah ready, ada minyak. Tapi ibu bad mood untuk masak, kira-kira masak gak? Enggak, jempol pegang cek GoFood. Ya. Maka obat kegelisahan jiwa yang pertama adalah zikir dan doa. Kenapa Bunda Hajar jadi tenang? Ketika dia berdoa, ya Allah, bantu kami. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim bantuan ketika manusia di sekitarnya sudah tidak bisa membantu. Paham ya, Bu? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk menggali air Zam-Zam. Nah, kemudian zikir ini contoh, Bu.
Dalam Islam memandang aja dapat pahala, Bu. Contoh, ibu memandang pepohonan yang di pohon itu terdapat ada bunga-bunga. Ibu mengatakan, subhanallah. Kemudian ibu melihat kawan ibu pakaiannya cakep, matching. Biasanya dia nggak pernah matching. Jilbab sama ini nggak pernah nyambung misalnya ya. Karena ibu jiwanya bagus, ibu mengatakan subhanallah, cantik sekali. Tapi kalau orang rada-rada, tumben matching gitu ya. Jadi di sini adalah jiwa ini bisa memberikan kata-kata yang positif. Contoh nih, ibu misalnya disakiti oleh seseorang, ya, udah dihina, disakiti, terus ya udah saya pergi dulu ya, ibu ngomong bilang apa? Ibu disakiti, keluar kata-katanya bagus gak? Hah? Ibu, saya tidak butuh tatapan, butuh jawaban. Kira-kira nih, ibu habis disakiti nih sama si Fulan misalnya. Ibu disakiti ini, kemudian ya udah saya pergi dulu ya. Ibu ngomongnya apa? Sono dah pergi. Siapa yang nanya? Pasti kan? Karena kita sudah kesel, sakit. Jiwa kita lagi dilukai. Coba ibu ingat sejarah lagi. Ya. Jadi jiwa yang tenang itu dengan berzikir kepada Allah. Contoh nih ya, kita tuh kalau baca Al-Fatihah, Bu, bukan buat orang lain aja, tapi buat pribadi kita juga. Misalnya gini, ya Allah, aku kirimkan Fatihah untuk diriku, ya Allah, semoga misalnya jiwaku sehat, badanku sehat. Kirim untuk diri kita sendiri. Kenapa ibu harus ngirim diri sendiri? Karena ibu itu adalah penentu rumah tangga. Bu, kalau ibu sakit, rumah rapi gak? Nggak rapi. Anak-anak makan. Ibu lagi sakit, rumah tangga itu kalau ibunya sakit luar biasa. Saya pernah, Bu, ini pribadi ya, saya pernah umroh meninggalkan keluarga, tapi izin sama suami 9 hari. Pas saya pulang, itu cerita mbaknya, ya Allah ibu, sedih banget anak-anak ditinggal. Umi mana ya? Umi belum pulang. Abi tolong ambilin seragam. Seragam kamu yang mana? Itu kan kayaknya ini banget ya. Jangan marah-marah. Waktu ada Umi nyiapin Bi gitu. Iya Bi kagak tahu yang warna mana gitu ya. Itu kayaknya subhanallah padahal cuma 9 hari. Itu luar biasa. Kemudian pulang, kita kan biasa, Umi udah masak nih nak gitu ya. Ini makan segala macam gitu. Terus itu satu adiknya nangis. Yang paling kecil sekarang sudah pada dewasa ya. Nangis, saya pergi umrah itu 2013 Bu. Itu satu, dua. Kenapa diingat Umi? Keluar air mata. Nggak lama, sama abang juga nangis ya, bapaknya ikut nangis. Ternyata ibu itu sosoknya yang luar biasa. Maka kita harus sama-sama Bu, jaga jiwa kita biar stabil, biar kita bisa mengasuh anak-anak dalam keadaan baik. Coba deh Bu, kalau ibu tersinggung sama orang, terus anak misalnya ibu masih mikirin perkataan yang tadi yang menyakitkan, terus anaknya nanya, Bu tahu ini? Gak tahu, pasti jawabnya seperti itu kan? Karena kenapa Bu? Jiwa kita sedang dilukai. Nah, paling bagus adalah untuk melihat menghilangkan gelisah jiwa itu dengan berzikir. Ya, contoh Bu, kita kalau ibu mendapatkan musibah, maka bilangnya apa Bu? Idza asabatkum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Bu. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Jadi apa yang ibu punya pada saat ini adalah semua milik Allah. Lillah, semua milik Allah. Kita tidak akan pernah bawa, ya. Inna lillah wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Jadi kita lihat lagi diri kita. Nah, paling bagus untuk sosok ibu yang istimewa adalah sholat tahajud. Ya, dulu saya mendengar
kisahnya saya mendengar dari ceramah salah satu Habib ya, sholat tahajud. Jadi waktu itu kata Habib itu dulu B.J. Habibie itu peringkat ketiga waktu sekolah di luar negeri, peringkat ketiga. Jadi peringkat pertama dengan kedua itu orang Yahudi. Nah, B.J. Habibie nanya, ya almarhum Bapak Habibie itu nanya, kok kamu bisa sih juara pertama kedua padahal belajar sama-sama gigihnya gitu ya. Oh itu rahasia. Nanya lagi. Karena nanya terus ya, akhirnya dua orang Yahudi itu mengeluarkan rahasianya. Dia katakan, kami bisa peringkat kedua, pertama dan kedua, mau tahu gak? Meskipun saya bukan orang Islam, dia jam 3 subuh itu katanya dia sudah mandi Bu. Mandi, bersih, terus dia baca Quran. Terus dia minta agar kecerdasannya meningkat. Maka inilah saya bisa juara. Akhirnya kalau dari ceramah Habib itu bilang, itu B.J. Habibie kayak tertampar sedikit ya, bapak kita itu kayak tertampar. Ya Allah, dia bukan orang beriman saja bangun jam 3 untuk diminta kemudahannya. Apalagi saya sebagai orang beriman. Akhirnya ya B.J. Habibie itu mandi Bu, memakai pakaian yang bagus untuk di hadapan Allah. Dia meminta next semesternya B.J. Habibie jadi pertama, yang Yahudi itu kedua dan ketiga. Seorang Yahudi itu bilang, kita nyesel ngeluarin rahasianya. Ternyata Bu, di sepertiga malam itu luar biasa. Ibu mau minta apapun, insya Allah akan dipenuhi. Waktu sebelum COVID, saya ngajar di salah satu perusahaan swasta, ya Bu ya. Kemudian selesai kajian, ada salah satu pegawai yang menghampiri saya. Bu, bisa curhat gak? Gitu ya. Saya katakan, insya Allah ada apa ya Bu? Ada apa ya Mbak? Dia masih gadis. Saya bingung nih sama ibu saya Bu. Saya disuruh nikah, tapi kan saya belum ada jodohnya. Paham gak Bu? Ayo dong kapan kamu nikah gitu ya. Padahal saya kan belum ada jodohnya. Bu, tolong dong Bu solusinya. Oh, mau solusinya. Benar, saya bilang. Coba kamu sholat tahajud selama 3 bulan berturut-turut. Kalau kamu haid tetap bangun, tapi gantinya bukan sholat, istighfar. Paham ya Bu? Istighfar itu 3 bulan. Gak lama, kan saya ngisi sebulan sekali di sana. Bulan kedua, ya Bu, bulan keduanya saya udah dikasih kartu undangan. Kasih undangan, Ibu nggak sampai 3 bulan kok katanya. Sebulan setengah sudah datang. Tuh. Ini sholat tahajud luar biasa. Saya bacakan hadisnya dari Rasulullah SAW mengatakan, Alaikum biqiyamil lail fa innahu min da'lis salihin. Hendaklah kalian bangun untuk sholat tahajud karena itulah tradisi orang-orang soleh. Jadi kalau ibu punya apapun, sholat tahajud, insya Allah bisa mengurangi ketegangan hidup kita. Ya. Yang selanjutnya adalah zikir pagi dan petang. Jadi kalau pagi-pagi, ibu jangan buru-buru melipat mukena, langsung masak, tapi kondisikan jiwa kita zikir dulu. Jadi makan makanan rohani dulu, yaitu zikir dulu. Karena kenapa? Kalau kita tidak melupakan zikir, Allah akan menuntun kita sepanjang satu hari itu. Jadi nanti kalau ada apa-apa Allah tuntut, gitu ya Bu ya. Allah tuntut. Contoh, saya kan sedang buat pondok pesantren Bu. Alhamdulillah masjidnya sudah terbangun, aulanya sudah, tinggal bangunan sekolah Bu. Nah pada saat sebelum kita beli tanah itu ada orang yang mengatakan, Pak, saya akan datang ke kantor Bapak, ke suami saya. Nanti Bapak tolong ya dilunasi tanahnya, karena tanah itu waktu itu belum pelunasan. Nah setelah itu, Ibu pentingnya doa. Akhirnya suami saya ingat, ya langsung sholat hajat 2 rakaat. Ya Allah, apabila orang ini baik, maka datangkanlah dengan mudah ke kantor kami.
Nah, kalau dia tidak baik, kasihlah halangan. Akhirnya datang OB. Bapak, siapa Pak tadi yang telepon? OB itu tiba-tiba OB di kuliah ya. Tanya, Bapak tadi siapa yang telepon? Itu penjual tanah. Oh Bapak, maaf Pak, jangan pelunasan dulu. Karena itu belum diukur oleh negara ya, ada. Oh, akhirnya telepon lagi, Pak, maaf ini belum diukur. Oh, padahal saya 5 menit lagi nyampe. Pas diketahui ternyata dia adalah penipu, terhindar kita. Jadi sholat, doa itu merupakan Allah jaga kehidupan kita dari penipuan. Akhirnya Bu, suami saya terhindar. Maka zikir dan pagi petang ini luar biasa khasiatnya. Ya. Kemudian ini adalah salah satu orang yang sering zikir kepada Allah. Insya Allah Bu akan dilindungi. Saya cerita ya Bu ya. Di Saudi Arabia itu ada kisah seseorang laki-laki sedang melihat sosok siswi yang cantik. Orang Arab tuh kalau lagi cantik, cantik bener loh Bu. Ya, saya waktu menjadi mahasiswi internasional Islamabad ya IIUI itu di Pakistan itu kan ada Aljazair, Palestina, Jordan, itu semua orang Arab kumpul di situ. Itu Bu, kalau dia lagi jalan terus nikob atau cadarnya dibuka, kemudian ada sinar matahari, aduh Bu, kita yang perempuan aja, ih subhanallah cantik banget Bu. Jadi kayak Humairah, pipinya yang merah-merah, itu bukan karena make up, emang pipinya merah Bu. Bukan karena make up dan sebagainya. Kita nih jadi mahasiswi megang tas buku kan tebal-tebal ya waktu kuliah. Itu kita sama teman-teman ini saya ngeliat sampai begini. Cantik, Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, ini siswi ini ada sosok laki-laki yang dia suka. Tapi dia mau ngambil siswi ini nggak bisa terus, paham? Jadi dia kalau jalan dengan segerombolan gitu, teman-temannya. Nah, pada saat itu dia nih sendiri, nggak ada temannya. Temannya akhirnya siswi ini dibekep Bu. Dibekep, dimasukkan ke salah satu mobil di bagasinya. Ibu, bagasi itu ada ventilasi udara nggak? Nggak ada. Dimasukin ya, kayak diculik gitu Bu, oleh laki-laki. Kemudian ada di Saudi itu namanya kota tidak bertuan. Jadi nggak ada apa-apa, jadi padang pasir aja. Nah, pas sampai jaraknya yang luar biasa dari kota ke kota tidak bertuan itu lumayan jauh. Nah, yang siswi dia culik ini mau dibuka. Maaf Bu, dia ingin menodai ya. Terakhir kok nggak bisa dibuka. Dia gemetar Bu, sebab kalau yang takut mati, kalau misalnya sampai meninggal, siswi ini dia dihukum. Dia harus meninggal juga. Kalau di sana gitu. Gemetarlah si laki-laki. Wah nggak bisa. Langsung dia ke tempat bengkel. Dari kota tidak bertuan, tidak ada warung dan sebagainya. Dia masuk lagi, dia tanya sama bengkel mobil. Ini tolong dong dibuka. Dibuka, nggak bisa juga. Nah tukang bengkel kaget. Emang di dalamnya siapa? Nah, itu. Emang di dalamnya Pak ada seorang siswi. Oh kamu niat ketahuan kan? Dari kisah ini, oh kamu niat mencuri. Iya, di akhirnya ngaku. Ya udah, dipanggil polisi. Karena bengkel ini tidak mau jadi tuduhan, dipanggilnya polisi. Kata polisi, Pak tolong buka. Kamu aja bengkel nggak bisa, apalagi saya polisi. Saya hanya mengamankan. Akhirnya coba buka, nggak bisa juga. Bengkelnya itu bagasinya dibuka. Akhirnya ibu-ibu sekalian, polisi ini manggil seorang imam masjid. Kalau di sana yang namanya imam pasti hafiz Quran Bu. Kata yang bengkelnya, ini udah saya buka nggak bisa. Akhirnya imam ini mobil orang di ruqyah, orang kalau ini mobil di ruqyah Bu. Dibacain Quran semua, coba buka, terbuka. Bu, kira-kira siswi ini udah meninggal atau belum? Belum ya.
Setelah dilihat, dibangunin sama seorang imam. Nak, bangun nak. Dibangunin. Tiba-tiba bangun. Terus seorang imam ini mengatakan, Masya Allah, kamu masih hidup. Coba Bu, berjam-jam di bagasi. Tidak ada ventilasi udara, tapi Allah tetap menjaganya. Terakhir, seorang imam ini bertanya, apa yang kau baca wahai anakku? Sampai Allah menyelamatkan dari laki-laki yang jahat ini. Apa kata anak ini mengatakan? Ibuku mengajarkanku agar tidak pernah lepas zikir pagi dan petang hari. Jadi ibu, kita harus melatih nih anak-anak kita. Sekarang Bu, zaman anak-anak sekarang dengan zaman kita dulu sangat berbeda. Ini kan seksual banyak, bebas ya Bu ya. Banyaknya gay, homo, lesbi, naudzubillah. Jadi kita harus mengajarkan nak, kalau ibu ini misalnya contoh, anak ibu kerja atau kuliah, kalau sudah sore belum pulang, ibu kalau mau berangkat, nak jangan lupa zikir ya. Itu pesannya seperti itu. Jangan ingatnya makan terus, nak udah makan belum? Ibu, anak kalau makan perut ada alarmnya, betul gak? Tapi kalau zikir, nah itu kadang-kadang anak kita lupa. Jangan lupa zikir ya nak. Itu pesan kita. Inilah yang dididik perempuan tadi, sampai seorang imam mengatakan, kenapa kamu sampai selamat dari laki-laki yang jahat ini? Dia katakan, ibuku mengajarkanku agar tidak pernah lepas zikir pagi dan sore hari. Itu sangat penting untuk kita semua. Kita didik anak-anak kita Bu, untuk zikir pagi dan sore hari. Dan terakhir, ini Bu, tilawah. Tilawah ini baca Al-Quran ya, untuk terapi jiwa yang terbukti memberikan ketenangan batin. Yang saya katakan tadi ya, cerita orang Yahudi saja baca Quran. Ya, kita apalagi sebagai hamba Allah. Next, selanjutnya, ini sudah jam 11 ya. Saya cepat akan aja. Nah, yang kedua keseimbangan hidup. Jadi hidup itu harus seimbang Bu. Prinsip wasatiyah Rasulullah ya, beliau membagi waktu antara ibadah, keluarga, dan istirahat. Jadi Rasulullah itu bermain dengan Hasan Hussein cucunya, ya, kemudian diskusi dengan Ali mantunya, diskusi juga dengan anaknya Fatimah. Itulah Rasulullah. Jadi kita hidup harus seimbang. Jangan kerja terus ya sama anak tuh kurang. Itu jangan sampai. Bu, saya merasakan Ibu nikmatilah kepada ibu-ibu semua yang masih punya anak TK, SD, SMP, SMA, karena waktu itu cepat berputar. Jadi seperti saya, anak-anak saya sudah besar, itu terasa banget. Ada Bu kerinduan, mah bajunya sudah kesempitan nih seragamnya, sekarang udah nggak ada lagi Bu kata-kata itu. Anak-anak sudah besar. Apalagi sekarang sudah punya cucu. Kalau ada yang bilang, emang benar ya, cucu itu lebih sayang? Iya Bu. Saya ngerasain sekarang, iya, saya punya cucu. Jadi kerinduan cucu itu luar biasa. Jadi Rasulullah SAW membagikan cucu. Bahkan saat sholat, Rasulullah sujud, Hasan dan Husain main kuda-kudaan di pundaknya. Bu. Apakah langsung, wah karena ngadep Allah, gubrak? Enggak, Rasulullah nunggu. Sampai para sahabat bingung, ini sujudnya kok lama banget. Coba bayangkan Bu. Setelah selesai, ya Rasulullah, tadi kita ada perasaan jangan-jangan ada apa-apa nih dengan Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, Hasan dan Husain naik ke punggungku, aku tunggu mereka sampai puas. Coba Bu, lagi sholat. Jadi Rasulullah menuntaskan sholatnya. Jadi Rasulullah itu memberikan waktu. Kita pun seperti itu Bu, antara ibadah, keluarga, istirahat harus cukup. Yang kedua, Rasulullah melarang ya berlebihan dalam ibadah sampai menyiksa diri. Kan ada orang yang pergi gitu ya Bu, meninggalkan keluarganya untuk zikir. Nah itu salah. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan keluarganya. Ya.
Jadi nggak sampai berlebihan gitu Bu. Sampai ada yang betapa berzikir nggak mau diganggu oleh dunia, itu salah banget ya. Yang ketiga, beliau menikmati makan, bermain dengan cucu. Jadi Rasulullah itu bermain dengan cucu ya, dan bersenda gurau dengan sahabat. Ternyata ada sahabat Rasulullah yang humoris. Jadi kalau dia ngomong tuh sahabat pada ketawa, namanya Nu'man. Ya, jadi Rasulullah pernah bercanda ya. Jadi jangan tegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Rasulullah menegur kita, inna li badanika haqqun, sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu. Jadi kalau kita meriang-meriang ya kayak flu, ini ada sesuatu yang harus istirahat. Jadi kalau misalnya badan kita sakit butuh istirahat, ibu istirahatlah ya, jangan dipaksakan. Dan sunnah Rasulullah tidurnya itu cukup, yang mendukung Rasulullah kesehatan mental optimal. Ibu kalau kurang tidur enak gak? Badan rasanya gimana Bu? Penglihatan rabun atau terganggu, fisiknya juga nggak sehat. Jadi kita harus mengikuti ala Rasulullah. Kalau kita mengikuti gaya hidup Rasulullah, insya Allah sehat. Yang selanjutnya yang keenam, nah, hubungan sosial. Hubungan sosial yang bermakna. Yang pertama empati dan kepedulian. Jadi Rasulullah dikenal sebagai sosok yang paling empati dan selalu hadir untuk sahabat suka maupun duka. Contoh nih, pada saat Rasulullah berjalan, itu ada orang Yahudi itu selalu meludahi Rasulullah. Ibu, kalau ibu berjalan di satu gang nih, itu ada kerjaan orang yang suka nyiram air ya, jangan meludah, nyiram air aja. Ibu kira-kira lewat gang itu gak? Enggak kan? Tapi kalau Rasulullah biasa aja, lewat diludahin. Akhirnya ketika beberapa hari, ketika Rasulullah melewati tuh nggak diludahin lagi. Rasulullah bertanya, kemana si fulan ini yang suka ngeludahin saya? Oh, dia lagi sakit. Rasulullah jenguk, coba bayangkan. Betapa hebatnya mental Rasulullah SAW. Bu, kalau kita nih ya datang, setiap datang ada aja orang yang menghina kita, dilemparin ilan, diludahin. Terus kalau kita dengar yang ngeludahin kita, yang caci maki kita sakit, ibu bilang apa? Alhamdulillah, mungkin seperti itu ya. Yang ngezolimin saya sakit gitu ya. Tapi Rasulullah dikunjungi sampai orang Yahudi ini yang suka meludahi Rasulullah itu masuk Islam karena akhlak beliau. Ya. Yang selanjutnya adalah hubungan sosial itu salah satunya senyum, Bu. Walaupun rumah tangga kita praharanya luar biasa. Kita mempunyai misalnya masalah di keluarga, jangan terlihat sedih, apalagi keluar beli makanan, air matanya masih kelihatan, pasti bertanya-tanya, betul gak? Kenapa? Nah, Rasulullah itu menganjurkan kita tersenyum. Ya, tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah karena niatnya membahagiakan. Coba Bu, saking menjagakan mental di dalam Islam, antara kita sesama muslimah, itu kita suruh senyum. Ibu punya pikiran gak Bu? Misalnya, kita udah senyum nih sama teman-teman ya sepengajian, yang satu merengut. Ibu pikiran gak sampai rumah? Hah? Pikiran gak? Pikir, ya kenapa ya? Gitu. Maka untuk mental kita bagus, salah satunya Rasulullah mengajak kita untuk senyum. Ternyata orang yang paling banyak senyum terhadap saudaranya diberikan hadiah, yaitu awet muda. Ya Bu, awet muda. Orang yang banyak senyum itu awet muda. Hanya jangan terlalu sering senyum ya Bu ya di luar. Bahaya. Pada tempatnya, jangan pohonan disenyumin, tong sampah disenyumin semua, kan jadi tidak bagus, bahkan orang mengira sesuatu ya Bu ya. Nah, yang terakhir itu adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi membangun persaudaraan yang tulus, mengurangi rasa kesepian dan memperkuat mental kita Bu.
Jadi ukhuwah ibu harus jaga. Dan ibu-ibu sekalian, di dalam Islam selama kita hidup di dunia, kita harus mencari teman yang banyak. Tapi teman banyaknya yang solehah. Kenapa? Nanti saat kita nyasar ya ke neraka, teman kita tuh Bu yang narik untuk ke surga. Itu dalam Islam. Jadi ibu perbanyaklah teman-teman yang soleh, perbanyaklah teman-teman yang solehah. Karena bisa jadi dengan pertemanan kita karena Allah. Jadi ada sebuah kisah Bu cerita. Ketika hamba Allah ini sedang menikmati buahan surga, dia teringat waktu teman baiknya itu di dunia. Dia bertanya, ya Allah, saya punya teman baik, ya namanya Fulana. Kemanakah dia? Apakah engkau berteman karenaku? Ya, aku berteman karena Allah. Carilah dia, dia masih nyasar di neraka. Kalau teman bentuk tubuhnya hafal gak Bu? Kulitnya hafal gak Bu? Hafal. Oh ini temanku, ditarik. Jadi teman yang solehah bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Jadi itu pertahankan Bu. Kemudian yang selanjutnya hubungan sosial yang bermakna doa untuk sesama. Jangan kita biarkan teman-teman kita itu nggak kita doain. Kita doakan teman-teman dulu semua baru kita. Nanti balasan Allah, Allah akan segera mendoakan kita yang baik-baik. Ya. Nah, yang selanjutnya, nah ini Bu. Untuk mental kita kuat, sabar, syukur, dan tawakal kepada Allah. Sabar, ya. Di sini ada hadis Nabi, sungguh menakjubkan urusan mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Jika ditempa kesusahan, ia bersabar. Itu seorang mukmin. Apa yang dibutuhkan untuk mengarungi bahtera kehidupan kita? Yang pertama, sabar. Sabar itu ketabahan jiwa. Sabar itu harus dilatih. Bukan langsung menjadi penyabar, tapi dia dilatih. Ya, karena menghadapi ujian tanpa mengeluh berlebihan. Jadi kita kalau ada ujian, seperti tadi Bunda Haja, ketika bayinya meronta-ronta, dia tabah, dia cari solusinya, dia berdoa kepada Allah. Karena bersabar adalah latihan mental terkuat. Ya. Kemudian yang selanjutnya syukur. Kalau syukur itu menambah kebahagiaan sejati kita. Ya, bersyukur adalah program untuk positif. Contoh, biasanya suami ngasih misalnya banyak. Saat ini suami ngasih sedikit. Banyak bersyukur. Ya, jangan bilang ya segini doang gitu. Tapi bersyukurlah, dengan bersyukur insya Allah makin banyak yang Allah berikan kepada kita. Jadi syukur itu ternyata meningkatkan dopamin dan serotonin otak. Jadi kalau misalnya gini, jadi menambah ini dopamin itu kebahagiaan, hormon kebahagiaan. Jadi kalau kita bersyukur, alhamdulillah, itu langsung tuh bahagia. Tapi kalau kita ya begini doang, nah itu menurunkan kebahagiaan kita. Dan yang terakhir adalah tawakal, melepaskan kecemasan. Ketika ibu sudah berikhtiar optimal, tiba-tiba hasilnya tidak sesuai dengan yang ibu inginkan, ibu pasrah kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik. Jadi pemasrahan kepada Allah salah satu menghilangkan beban negatif. Ya, beban negatif kehidupan kita. Itu pasrah. Nah, ini kita lihat gaya hidup sehat ala Rasulullah. Jadi pertama Rasulullah melihat pola makan yang proporsional. Ya, jadi kita jangan berlebihan kalau makan. Kalau mengunyah Rasulullah 33 kali dan sekarang menjadi ilmuwan. Ya, siapa yang mau diet makannya tetap tapi kunyah 33 kali kurus, Bu. Cuman kita nggak sabar, baru 3 kali itu ditelan, betul Bu? 30 atau 33 kali. Yang kedua Rasulullah sering berpuasa sunnah.
Jadi puasa Senin Kamis atau puasa Daud adalah praktek Nabi yang ternyata kalau menurut ilmiahnya itu mendukung kesehatan otak, ya. Dan puasa sunnah ini luar biasa, Bu. Bisa seseorang itu bisa bertambah sehat, kecuali kalau yang sudah punya penyakit akut, ya, itu beda. Yang ketiga, aktivitas fisik. Jadi ibu harus berolahraga, ya. Menganjurkan Rasulullah itu berkuda, berenang, memanah adalah salah satu olahraga rutin, ya. Kemudian yang keempat, tidurnya harus cukup, Bu. Tidur awal dan bangun sebelum subuh sesuai irama alami manusia. Jadi sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah tidur segera, tidak berlarut-larut. Yang lima itu menghindari racun jiwa. Jadi Rasulullah melarang gibah, iri hati, sombong. 3 sifat yang secara psikologis paling merusak kesehatan mental. Contoh nih, Bu, ibu juga kalau misalnya ibu penakut, jangan sekali-kali nonton film horor. Paham, Bu? Karena kenapa? Nanti abis nonton film horor, ibu ke kamar mandi sendirian takut. Makanya kita, kalau tahu kekurangan jiwa kita tuh jangan. Jadi ada nih anak-anak misalnya, anak-anak saya nonton film kisah nyata tapi serem, Bu. Saya Umi nggak mau. Umi nggak apa-apa, Umi itu sekedar ini, enggak Umi nggak mau. Karena saya tahu kalau abis nonton kebayang. Nah makanya jangan. Kalau ibu nonton nih contoh, terkadang menghindari racun jiwa itu tontonan yang menakutkan. Itu hindari, Bu. Yang kedua, cerita-cerita perselingkuhan. Nanti suami kita baik-baik, anggap kita selingkuh aja. Padahal dia baik-baik aja. Karena apa, Bu? Tontonan. Itu kadang-kadang bisa meracuni jiwa kita. Ibu hindari. Ya. Contoh nih, tontonan yang harmonis. Kebetulan Allah uji kita, suami kita yang gak harmonis. Biasa aja. Kita nuntut tuh. Jangan juga. Harus begini. Memang gaya suami itu beda-beda. Jadi segala sesuatu harus menghindari yang meracuni jiwa kita. Tontonan seram, sinetron yang tentang perselingkuhan itu tinggalin. Karena kenapa? Untuk menyehatkan mental. Agar tidak terbawa. Ibu pernah gak terbawa abis nonton film serem nih? Terus kita mau ke kamar mandi sendirian, takut gak, Bu? Iya. Nah itu kita jangan kita racuni. Nah, apa sih yang kita persiapkan mental kita untuk menyambut tahun baru Islam? Kita harus berubah nih pagi, khusus bagi anak kita yang punya laki-laki, sholat subuhnya berjamaah di masjid. Ya untuk kita, ya sholat di awal waktu. Kemudian zikir pagi minimal berapa, Bu? 15 menit. Baca Al-Quran minimal 1 halaman, kalau tidak mampu beberapa ayat saja. Yang penting pagi ini kita dahulukan hubungan kita hablum minallah terlebih dahulu. Kalau kita dahulukan hablum minallah, ikatan kepada Allah, nanti hablum minannasnya gampang. Yang kedua, siang. Kalau siang kan ada salat zuhur tuh, kita harus tepat waktu. Ya, kecuali dalam keadaan musafir. Allah berikan keringanan bagi mereka yang musafir. Kemudian istirahat dan makan cukup. Dan kita niatkan segala bentuk ucapan kita itu yang baik-baik. Ini awal Muharram ya, Bu, kita persiapkan. Jadi ibu keluar rumah, saya niatkan nih bibir, lisan saya setiap keluar rumah yang baik-baik saja. Ya. Nah, sore aktivitas fisik ringan, olahraga, ya. Kemudian zikir petang, jangan kita lupakan. Kalau kita punya saudara yang sakit, silahkan bersilaturahmi atau mengunjungi. Dan kalau malam hari, hindari, Bu. Ya, gadget itu 30 menit sebelum tidur. Jadi Ibu lepas, jangan kita mau tidur bawa HP. Karena kenapa? Yang tadi Ibu ngantuk, pas Ibu lihat scrolling lucu, seger. Yang tadinya itu jatah tidur kita, harus tidur jadi terganggu. Kemudian introspeksi diri kita, apakah dalam sehari itu lebih banyak amal solehnya atau amal yang tidak solehnya. Dan yang terakhir malam itu usahakan kita sholat tahajud dan berdoa yang khusyuk. Nah,
Nah, sirah Rasulullah sebagai teladan mental. Jadi kita lihat masa kecil Rasulullah itu penuh ujian. Ibu bisa bayangkan Rasulullah kehilangan ayah sejak lahir. Baru dia dekat dengan ibunya di usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Baru dia dekat dengan kakeknya di usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Itu mental Rasulullah diuji sejak kecil. Kemudian beliau tumbuh dengan kuat, mental yang kuat, sabar dan penuh kasih sayang. Itu anugerah Allah. Kemudian ketika Rasulullah periode dakwah di Mekah, beliau menghadapi hinaan, boikot, ancaman oleh orang kafir Quraisy. Namun Rasulullah tetap tegar, tidak membalas dengan kebencian. Bahkan yang ingin membunuh Rasulullah salah satunya adalah Umar bin Khattab. Itu ingin bunuh Rasulullah. Ketika Umar ingin ke rumah Rasulullah, ingin membunuh, ada satu sahabat tapi menyembunyikan keislamannya. Kamu mau kemana? Saya mau ke Muhammad. Kenapa? Saya ingin bunuh dia. Udah kamu jangan bunuh. Adik kamu aja masuk Islam. Maksud ini sahabat ini menyelamatkan Rasulullah. Akhirnya dari ke rumah Rasulullah, pergi ke rumah Fatimah. Fatimah itu adik dari Umar bin Khattab. Kemudian dibayangkan ya, kita kalau beriman itu pasti ada ujiannya. Apakah engkau telah masuk Islam? Ditanya Fatimah itu kepada Umar adiknya. Apa selembaran apa yang engkau bawa? Jadi dari pelepah itu wahyu ya. Akhirnya Fatimah mengatakan nggak bisa menyembunyikan lagi bahwa dia telah beriman kepada Allah. Ditamparlah Fatimah sampai jatuh tubuh. Apa kertas berkas tadi ya? Jadi kayak ada pelepah dari kulit itu. Kamu tidak boleh menyentuhnya kecuali kamu mandi. Ya akhirnya Umar itu mandi dan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Karena Umar bin Khattab ini adalah ahli sastra, ya kalimat dalam surat Toha tadi menakjubkan Umar bin Khattab ini bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah. Tunjukkan di mana Rasulullah, di mana Muhammad, katakan. Akhirnya salah satu suami dari Fatimah, ya Bu ya, menemani Umar untuk masuk Islam. Jadi periode di waktu Mekah itu luar biasa Bu. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah tidak pernah mengungkit kejelekan Umar bin Khattab. Nggak pernah tuh Rasulullah bilang, Umar kenapa kamu kejam banget, dulu pengen bunuh saya, nggak pernah. Jadi kalau udah ya udah gitu ya, nggak usah dibahas lagi kenangan-kenangan yang buruk, ya. Kemudian hijrah ke Madinah. Hijrah adalah bentuk daya tahan mental. Jadi Rasulullah itu melihat para sahabat mentalnya udah nggak bagus. Karena ketika di Mekah nggak bisa sholat, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya hijrahlah ke Madinah. Ya, Rasulullah mampu mengubah tekanan menjadi peluang untuk membangun masyarakat baru yang sehat secara spiritual dan sosial. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah dengan para sahabat. Kemudian kita lihat lagi waktu Rasulullah di peristiwa Taif. Rasulullah itu dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai turun malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku akan robohkan gunung ini sampai seluruh Taif itu mati karena rubuhnya gunung ini. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Jibril, fa innahum la ya'lamun. Mereka itu tidak mengetahui. Karena berkat Rasulullah, dari keturunan Taif itu banyak yang masuk Islam. Ya. Kesimpulan, saya cepat ya Bu ya, karena ini sudah jam 11:22. Kesimpulan dan penutup, yang pertama, yang membuat diri kita kuat ada koneksi spiritual, selalu terhubung dengan Allah. Jadi ibu kontak batin sama Allah itu harus kuat. Ya Bu ya. Contoh Bu, biasanya kalau kita mau pergi ke puncak, kalau nggak macet, ibu dari rumah harus pagi-pagi banget kan ya? Atau sebelum subuh. Betul apa kagak? Betul ya Bu? Nah, saya itu nggak bisa.
Karena banyak acara, jadi siang. Kita paling ketinggalan deh di antara saudara-saudara. Tapi ingat Bu, Allah dengan doa, Allah bisa mengatur semua urusan kita di dunia. Sampai saya doa, ya Allah, saya mau pergi ke tempat A, berikanlah kepergianku, membahagiakan anak-anakku, tidak macet. Ibu kalau doa teliti Bu, tidak macet, semuanya enak. Masya Allah, tabarakallah Bu. Pas di puncak, dari rumah sudah jam 9, koneksinya macet gak Bu? Pas banget belakang saya itu polisi itu terakhir Bu. Terakhir ke atas, yang ke bawah kan atas bawah ya. Arah ke atas itu pas terakhir saya nggak macet. Ternyata di antara seluruh yang datang saudara-saudara pagi saya lebih dulu. Kefilanya itu siapa? Allah yang bisa merubah segalanya. Jadi ibu jangan remehkan. Kalau kita mau ngajak anak-anak, doa dulu yang banyak. Ya, zikir dan doa itu bisa menenangkan jiwa kita yang resah. Ya belum ini nih, ya belum itu. Jadi kita minta Bu, kalau kita mau pergi, kita minta doa. Terkadang kalau kita pergi terburu-buru, tanpa doa, ada aja yang ketinggalan. Ya baju anak-anaknya ternyata nggak dibawa, itu kan ya Bu ya. Ya ini Bu, harus kita berdoa. Kemudian emotional regulation adalah sabar. Ya tidak mudah marah. Dan hubungan spiritual itu adalah hubungan sosial kita adalah ukhuwah. Ukhuwah ini persaudaraan sesama muslimah, jangan sampai selama kita bergaul ada hiqat atau hasad atau iri hati. Karena itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Dan yang selanjutnya mampu bangkit dari ujian hidup. Jadi ketika kita ada salah satu keluarga atau diri kita yang terpuruk kondisinya, ibu harus bangkit. Ya, harus ada sifat optimisme, penuh harapan dan husnudzan kepada Allah. Karena ini ada sabda Rasulullah, kalau tidak salah di dalam hadis itu Rasulullah bersabda 3 hari sebelum beliau wafat, dia menegur umatnya, la tamutunna ahadukum wa huwa bihusnudzanni billah. Janganlah sekali-kali kalian berburuk sangka kepada Allah. Jadi kita harus berbaik sangka terus-menerus selama kita hidup di dunia. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan, silakan Ibunda. Misalnya ada menyampaikan kalau berdoa untuk orang lain, baru kita. Memang kalau saya selama ini kan kalau saya berdoa saya dulu gitu kan, maksudnya saya baru teman-teman gitu yang lain. Itu yang benar itu apa orang lain dulu atau terakhir kita gitu. Tidak salah ibu doa dulu nggak jadi masalah juga. Jadi nggak apa-apa doa terus mendoakan teman-teman nggak apa-apa. Atau berdoa biasanya yang lebih pahala itu kita mendoakan yang lain dulu, baru diri kita. Jadi gini Bu, nikmatnya kita mendoakan orang lain, malaikat itu menjawab, ya Allah berikannya untuknya. Jadi kita dibantu sama malaikat, berikan juga untuknya. Contoh nih kita misalnya doa, ya Allah temanku yang bernama A sedang sakit, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah sehatkanlah. Kemudian malaikat itu berdoa, ya Allah berikanlah kesehatan untuk yang berdoa juga. Jadi malaikat mendoakan kita. Jadi tidak pernah ada ruginya kita mendoakan orang lain di situ. Iya. Oh ini terbalik, justru ketika sudah punya keluarga punya anak, malah saya pribadi suka lupa mendoakan diri sendiri gitu saja. Jadi malah lebih cenderung mendoakan keluarga dulu sampai lupa mendoakan diri sendiri kan untuk agar gak lupa gitu saja. Kan tadi ada kalau bisa kirim latihan untuk diri sendiri itu kira-kira saja supaya kita gak lupa gitu, baiknya tuh di kapan gitu saja. Oke. Nah, bagaimana supaya kita tidak lupa? Kan ada doanya Bu. Allahumma a'inni
Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, selalu mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husnu ibadati, dan sebaik-baik ibadah. Itu Bu doa. Jadi ketika kita banyak berdoa, nanti diingatkan sama Allah. Ya, ini dahsyat sekali Bu. Kalau kita contoh nih, dulu kan kita single ya Bu, belum nikah. Kita tuh doain kakak kelas. Ini sama-sama mahasiswa dulu. Ini kakak ini bagusnya sama ini nih, ini. Kita suka begitu Bu. Suka ngejodohin kakak kelas. Iya, yuk kita doain yuk gitu. Akhirnya terdengarlah oleh kakak kelas ya. Ternyata saya menjodohkan kakak kelasnya, alhamdulillah jadi. Dan sekarang alhamdulillah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi sebelum dia nikah, ternyata saya dilamar duluan. Kadang-kadang kita nggak mikirin diri sendiri, ih kakak ini cocok nih sama ini. Ternyata beda. Ternyata setelah saya menikah, jadi kita nikah duluan gitu. Padahal kita doain untuk teman kita. Itu kadang-kadang Allah belas kasih Allah itu luar biasa. Di luar prediksi kita pokoknya. Ya, yang jelas moto kita adalah hidup kita senantiasa berbuat baik selama kita hidup di dunia. Itu aja. Kalau orang yang jahat nanti Allah lagi yang lebih balas ya. Jadi Allah itu balasan Allah itu lebih dahsyat daripada balasan kita. Ya, itu saja. Ada lagi? Usaha ya, jadi pasrah gitu. Makanya harusnya nggak bagus juga ya, karena jadi tidak mengusahakan dengan semaksimal mungkin gitu apa yang harusnya kita bisa lakukan. Jadi kalau sabar itu adalah disertai dengan ikhtiar. Contoh nih, seperti Bunda Hajar, dia tahu di padang pasir tuh nggak, tapi dia tetap harus nyari gitu air. Dia cari, dibalik lagi, dibolak-balik antara Safa dan Marwah. Dia ikhtiar. Ketika sabar sudah memuncak, apa Bu, tubuhnya dia sudah mulai rapuh dan tidak kuat untuk mencari air, di saat itulah berdoa. Jadi lapang dada. Jadi ini sabar dengan lapang dada. Lapang dada adalah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Jangan mengungkit-ungkit lagi gitu. Kalau mengungkit-ungkit lagi memang sabar, tapi tidak ikhlas jadinya. Jadi berlapang dada itu disertai dengan keikhlasan apa yang sudah Allah takdirkan. Di situ Bu. Jadi ikhtiar tetap harus, kemudian baru sabar. Contoh nih Bu, saya dulu jadi mahasiswa di IIUI, International Islamic University Islamabad, itu kehadiran minimal 70%. Jadi nggak pakai fingerprinting gitu ya, nggak pakai yang hadir tuh harus dengan tangan. Langsung Bu dilihat, dosen itu kayak absen kita SD dulu, ingat gak Bu? Itu kuliah saya masih begitu. Absen, terus hadirnya kalau kurang dari 70%, nggak bisa ngikutin mata pelajaran. Nah pada saat itu suami saya apa Bu? Kerja, ya travel, kerja ngurusin haji. Waktu kita sama-sama belajar. Karena harus bayar bayar macam-macam kehidupan yang kayak ngontrak itu kan dolar, pakai dolar ya, terus ke rupiah, bukan ke rupiah, ke rupiah, mata uang Islamabad Pakistan itu. Nah itu kan harus kerja, ternyata kehadiran itu kurang. Ternyata suami saya tuh ada pengumuman DO nggak bisa, maksudnya mahrum itu tidak boleh mengikuti ujian. Kita sebagai istri ikhtiar dulu, walaupun pengumumannya 17 saya ikhtiar. Saya ngadep ke akademik ya, ke waktu itu bagiannya adalah Usuluddin, Amit kuliah itu rektor. Saya ngadep, tolong Pak ini, kan kita ikhtiar. Jadi jangan udah dah sabar, emang udah nasib, nggak boleh gitu, ikhtiar dulu. Saya mengajukan permohonan. Ya, saya bawa anak saya waktu itu. Jadi saya melahirkan di Islamabad itu 2 Bu, anak saya. Yang pertama laki-laki, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Kita ikhtiar dulu Bu. Sudah ikhtiar, ketemu dengan Amit kuliah, wah Allah Bu, itu kan besar gitu ya. Saya perempuan dan di sana itu kampusnya pisah Bu, laki-laki, perempuan. Dan saya melihat laki-laki semua kan deg-degan juga Bu. Terus gurunya tokoh-tokoh itu kita ngadep di pintu,
Saya ngadep, baca bismillah. Setelah itu saya bawa anak saya nangis. Nah, bantu Umi ya nak, kamu jangan nangis. Ya, saya ngadepin nih biar suami saya pulang bisa ikut ujian. Tadinya nggak bisa, kata Amit, karena ini sudah karar untuk ketentuan. Ya Ustaz, suami saya itu keluar bukan seperti yang lain jalan-jalan, dia untuk mencari nafkah, saya katakan. Itu sebelah dosen itu ada yang keluar air mata. Ustadz, kalau mengharamkan suami saya masuk kuliah, saya bilang mengharamkan. Ya Ustadz, jikna min ba'id, saya bilang. Saya itu datang dari negeri yang sangat jauh. Saya kesini bukan ujian untuk rekreasi, bermain, tapi saya untuk menuntut ilmu. Tolonglah Ustadz berikan keringanan. Akhirnya saya dibantu oleh dosen sebelahnya. Saya tahu ngomong bahasa Arab. Kita sudah tidak bisa memberikan bantuan ya berupa ekonomi, minimal kita ringankan beban. Akhirnya Bu ACC itu boleh masuk. Itu saya sujudnya, masya Allah Bu. Ya kayak kita dikasih emas, padahal mah cuma buat izin kuliah suami. Terus suami saya telepon masih di Mekah, gimana Dik, boleh gak? Alhamdulillah boleh Bang, ya Allah, langsung sujud. Terakhir orang-orang belum istirahat, dari airport langsung dia ngejar ujian. Seperti itu. Jadi kita jangan sabar, ya udahlah sudah keputusan universitas, udahlah terima aja. Nah, kita ikhtiar. Mungkin dengan aplikasi seperti kita, ya dengan alasan yang syar'i bisa. Contoh nih Bu, kuliah di luar negeri itu harus on time. Nggak ada tuh Bu. Nah saya itu lari ngejar nyusuin anak saya. Saya ada di kayak sekarang baby care gitu ya. Tempat saya ngejar, anak saya lepas nggak mau asiknya karena dia masih butuh. Waduh terlambat nih Umina gitu ya. Asik terus saya lari buru-buru. Lari ditutup. Ditutup nggak boleh masuk saya kuliah. Saya bilang waduh kalau begini terus kasihan nih. Gitu. Saya ketinggalan pelajaran. Langsung Bu kalau orang-orang udah Lutfiah udah nggak bisa, apalagi dosen ini strict banget, udah nggak bisa. Kalau yang lain pasrah, saya turun Bu. Dosen turun, saya diem-diem ke kantor, saya ngikutin belakangnya. Saya bilang, terus bilang, Ustaz, boleh saya berbicara? Ya ada apa? Ustaz, saya itu terlambat, bukan saya main-main di kantin. Saya bilang Bu, saya bukan main-main di kantin, saya menyusui anak saya yang saya letakkan di baby care. Saya bilang, Ustaz, ketika saya tahu anak saya masih mau menyusu, saya bilang, Ustaz tolong dong, saya minta tolong ketika saya masuk izinkan saya untuk belajar. Saya bilang gitu. Itu dosennya nangis Bu. Kamu nggak boleh, dia dibelain saya sama dosen. Kamu nggak bolehin si ini Lutfiah masuk, jangan, dia itu dari negeri jauh gitu. Akhirnya Bu, setelah saya terlambat karena nyusuin, Aina Lutfiah masuk, yang lain yang nggak boleh masuk. Kalau yang lain karena kantin Bu, makan, ngobrol gitu. Kalau saya kan karena nyusuin. Jadi Bu kita coba dulu, kita usaha dulu, ketika udah mentok baru pasrah sama Allah. Jadi tugas kita hidup di dunia, usahakan, ikhtiarkan, kalau sudah optimal kita pasrahkan. Dan kita menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah itu yang terbaik. Ya Bu ya. Ya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Sudah ya Bu ya. Ya. Kita tutup Bu kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah sharing ilmunya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah insya Allah bermanfaat. Amin. Untuk dalam menjalani kehidupan ini. Baik, kita tutup pengajian kita dengan sama-sama mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan ucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.